Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Tirta Turangga dengan NIM 2005 dari kelas TIA 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Pendahuluan. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Untuk memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID tambahan. Tujuan subnetting: mengefisienkan pengalamatan. Misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 sampai kurang 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Menempatkan suatu host apakah berada dalam suatu jaringan atau tidak. Untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Subnet mask. Subnet mask digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang, atau membagi network dan hostnya, address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host, dan mana yang broadcast. Perhitungan subnet. Perhitungan subnetting bisa dilakukan dengan dua cara. Cara binary yang relatif lambat dan cara khusus menggunakan tabel yang lebih cepat. Pada hakikatnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berkisar di 4 masalah. Jumlah subnet. Yang kedua, jumlah IP dan IP yang dipakai. Blok subnet. Network dan broadcast. Network dan broadcast. Dalam setiap kelompok IP, terdapat dua IP yang bersifat khusus. Yang pertama, network, identitas suatu kelompok IP. Yang kedua, the broadcast, alamat yang digunakan untuk memanggil semua IP yang berkorespondensi. Network, IP pertama dari suatu kelompok, sedangkan broadcast adalah IP terakhir dari suatu kelompok. Berikutnya saya akan mempraktekkan dengan aplikasi Cisco ya, Cisco. Kita tarik PC-nya ya. 1, 2, 3. Oke. Lalu switch yang 2960. Lalu yang ini yang 4321. Seperti ini. Lalu switch di sini. Oke, lalu kita hubungkan dengan kabel ya. Seperti ini. 2, oke. Dihubungkan semuanya. Lalu kita setting IP-nya ya. Untuk yang router pertama ada rentang ya. Dan rentang itu dari 1 sampai 64. Jadi kita kasih 192.168.10.2. Kenapa enggak 1? Karena satunya akan dipakai di yang default gateway.
1. Oke. Dan selanjutnya sama ya, seperti tadi. Lalu untuk yang router kedua itu punya rentang dari 65 sampai 128. Jadi akan seperti ini. Oke. Lalu langkah selanjutnya adalah menghubungkan switch dengan router ini dengan cara seperti ini. Config lalu gigabit interface Ethernet. Oke, ini diisi dengan yang tadi, yang defaultnya ini tadi ya, 1 sama 192. Jangan lupa on kan. Oke, lalu yang selanjutnya ini sama seperti tadi. Jika yang pertama adalah 1, maka yang kedua adalah 65 192. Dan jangan lupa on kan. Oke, langkah selanjutnya adalah menghubungkan router ini dengan switch ini ya. Lalu dengan cara seperti ini. Nah, yang ini akan diisi dengan rentan 192 sampai 255. Lalu ini diisi apa? Diisi 193 karena subnet masknya akalan seperti ini 192 ya. Oke. Lalu yang ini apakah benar 132? Saya lupa. Sepertinya iya. Enggak sih, enggak. Salah. 194. Iya, ini kalau iya 192. Oke. Jangan lupa on kan ya. Sepertinya tadi lupa di on kan. Ya. Oke. Saya mengingatkan tapi saya yang lupa. Oke, lalu langkah selanjutnya adalah merouter ya. Caranya merouter adalah di config static lalu ini 194 255. Ini 194. Yang ini 64. Salah. Ini dia 192. Oke, sudah ada ya. Lalu kita selanjutnya ke router yang ini.
Aduh. 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 Salah pencet terus nih. Statik. No, lalu ini 255.255 tuh 92. Yang ini 193. Oke, kita add. Oke, sudah ada ya. Lalu kita coba. Kita mengirim. Oke, kita akan menguji cobanya. Toggle PDU. This window ya. Oke. Kita akan coba dari sini ke sini. Sukses ya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan menyampaikan informasi, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.